Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kita sekarang memasuki pertemuan ketiga. Minggu lalu kita belajar tentang periodisasi tentang sejarah peradaban Islam, dari mulai peradaban klasik, juga menengah dan juga modern. Untuk saat ini atau untuk hari ini kita akan berbicara terkait kehidupan Arab pra-Islam. Sebelum itu mungkin saya perlu menyampaikan tentang CPMK atau capaian mata kuliah hari ini. Nanti yang diharapkan teman-teman nanti bisa menganalisis tentang peradaban Islam masa Arab pra-Islam. Jadi kehidupan orang-orang Arab sebelum adanya Islam. Tentu kita harus mengetahui juga bagaimana kondisi budaya mereka, kondisi agama mereka, geografis Arab itu sendiri seperti apa. Insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa saya akan coba dulu melihat bagaimana pemahaman teman-teman sebelum kita kuliah. Jadi biar nanti saya punya catatan atau bagaimana perkembangan teman-teman, analisis teman-teman sebelum mengikuti mata kuliah ini dan setelah mengikuti mata kuliah ini. Paham ya? Jawab dong. Gitu teman-teman. Oke. Kita sekarang kuis dulu, teman-teman silakan bisa cek handphone masing-masing. Oke, alamatnya sudah saya kirim di grup. Teman cek aja, silakan klik alamat itu. Teman-teman bisa menjawab beberapa pertanyaan. Saya sudah menyiapkan 15 pertanyaan terkait mata kuliah hari ini. Oke? Langsung di sini, Pak. Ya, langsung di sana aja. Kuota aman, kuota? Oke, sip. Kalau nggak aman pakai wifi aja, nggak apa-apa. Jadi silakan dari mulai pertanyaan 1 sampai nomor 15 kamu isi dulu. Saya kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Pak. Oh Christ. Guys, sok lanjutin. Saya Pak, ini gangguan sinyalnya, Pak. Oke. Udah cukup ya? Udah 15 menit? Udah 5 menit, sorry. Udah 5 menit. Saya coba cek jawaban teman-teman. Oke, nanti saya sampaikan di akhir perkuliahan. Jadi saya biar tahu bagaimana pemahaman teman-teman sebelum dan setelah mengikuti perkuliahan ini. Oke, kita masuk ke materi tentang kondisi geografis. Dalam buku Badriyatim disebutkan bahwa luas Arab itu adalah 1.745.900 km. Dengan kondisi kurang subur, gunung batu, kering dan panas. Oh, terbayang kan kumaha panasnya di sana. Gunung batu juga Arab itu kan memang identik dengan padang pasir kering gitu. Adapun batas daripada Arab sendiri sebelah barat itu terbatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai, sementara di timur itu Teluk Persia, di sebelah selatan Laut India dan utara Gurun Irak dan Syria. Nah, untuk kondisi budaya Arab di pedalaman, oh ini teman-teman. Jadi ada kondisi budaya Arab di pedalaman ini. Satu, perang antar suku. Jadi memang di sana itu karakternya mereka perang gitu ya, karena mereka kan bersuku-suku nanti, bukan suku kaki ya, bersuku-suku. Jadi dia nanti banyak suku-suku, termasuk nanti suku Quraisy kan yang kita kenal, suku Quraisy gitu. Lalu hidup bebas, free. Memang ini juga saya pernah baca dalam satu buku itu bahwa sebab 600 tahun tanpa ada nabi. Fikri, bayangkan 600 tahun tidak ada, dan setelah Nabi Isa lalu ke Nabi Muhammad itu jaraknya hampir 600 tahun. Nabi kan lahir tahun 571 Masehi kan? Ya 500 lebih lah, hampir 600 tahun. Artinya kondisi spiritual mereka memang kering kerontang lah. Jadi tidak ada pembimbing lah. Sehingga mereka hidup sangat bebas. Pandai bersair. Namun daripada itu mereka pandai bersair. Konon setiap hari Rabu di pasar Ukaz itu ada satu pasar namanya pasar Ukaz. Kalau teman-teman besok umroh atau haji nanti ada pasar Ukaz ya. Saya sendiri alhamdulillah belum pernah ke sana, tapi mungkin suatu saat nanti bisa ke sana.
Jadi tidak ada pasar UKAS itu, walaupun pasar orang-orang Arab, orang non-Muslim, mereka sangat pintar bersyair. Jadi tiap hari Rabu itu mereka menampilkan syair-syair. Bahkan kalau teman-teman pernah baca, suatu saat nanti ketika Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran itu, kelompok mereka kan mencoba membuat Al-Quran tandingan. Itu menunjukkan mereka itu dalam syair itu sangat hebat, luar biasa. Jadi sisi lain mereka seniman gitu lah. Lain seniman, seniman. Nah itu seniman. Oke, lalu yang keempat itu derajat wanita rendah. Konon kalau ada ibu-ibu yang melahirkan perempuan itu seperti aib saja di sana itu. Sangat disayangkan. Jadi bahkan ada kisah bahwa setiap ada yang sedang hamil itu dia dijaga oleh 2 petugas. Hansip Mremun Ainama. Jadi dia dijaga oleh 2 petugas. Ketika dia lahir nanti kalau perempuan langsung diambil lalu dikubur hidup-hidup. Jadi ngubur hidup-hidup bayi perempuan itu sudah bukan hal yang aneh. Tapi juga sisi lain mereka dermawan. Wah, jadi saling solidaritasnya tinggi orang-orang Arab itu. Selanjutnya ini kondisi di Arab pedalaman ya. Lalu ada Arab pesisir. Nah, kalau Arab pesisir ini mereka hampir rata-rata itu pedagang. Juga sistem kerajaan di sana juga sangat berbudaya lah. Memang agak berbeda dengan kondisi budaya Arab yang sebelumnya. Lalu selanjutnya kondisi macet ini. Agama. Wish. Kurang lebih ada 6 lah mungkin agama yang terdapat sebelum adanya Islam. Yang pertama agama Tauhid atau orang menyebutnya Hanif. Konon katanya agama ini berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ada sebut Hanif Ibrahim gitu ya. Pak Fikri gitu ya kan. Jadi agama Hanif. Mereka ini memang bertauhid kepada Allah. Itu agama Hanif. Yang kedua Wassaniyah. Wassaniyah ini penyembah berhala. Kita tahu bahwa di Arab, di Mekah waktu itu hampir ada 360 berhala ketika Nabi dilahirkan. Jadi mereka memang rata-rata hampir kebanyakan itu adalah penyembah berhala. Tapi selain itu juga di sana Yahudi sudah berkembang, Nasrani juga berkembang, Majusi itu penyembah api ya, penyembah api. Lalu Al-Azlam, lain ludo itu. Undi nasib, nah gitu. Jadi ini kondisi agama waktu itu sebelum Islam lahir. Selanjutnya kondisi sosial. Kondisi sosial. Tadi kan dia berkabilah-kabilah, lalu tapi solidaritasnya tinggi, poligami. Artinya di sana memang dulu belum ada batasan laki-laki menikahi berapa perempuan. Sabarawaya ge sakuatna lah gitu meureun. Jadi semuanya bisa gitu dilakukan. Ini kan menunjukkan bahwasanya memang derajat perempuan kan berarti sangat rendah sekali waktu itu. Mereka menganggap derajat perempuan rendah. Dan mereka disebut dengan kaum jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti jahiliyah bodoh dari secara pikiran. Tapi jahiliyah ini saya lebih memaknai jahiliyah ini adalah makna spiritual. Jadi mereka pintar bersyair, mereka punya semangat untuk saling mengalahkan. Kan artinya mereka pasti punya strategi kan. Orang berperang antar suku itu kan mereka punya strategi. Artinya dari segi keilmuan bisa jadi mereka pikirannya cerdas. Tapi jahiliyah di sini adalah bodoh secara spiritual. Karena memang itu tadi mereka agamanya itu kan memang seperti tadi lah yang saya sebutkan sebelumnya. Adapun kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, pencaharian mereka saat itu menggembala. Bahkan Nabi Muhammad ketika lahir kan berapa usianya dari mulai 8 tahun sampai 12 tahun itu beliau disebutkan beliau itu adalah pengembala juga. Juga selain itu berdagang. Nabi juga berdagang kan dari mulai usia 8 tahun, 8 tahun ya setelah Nabi kehilangan kehilangan ibunya, kehilangan kakeknya, lalu beliau bersama Abu Thalib itu beliau kan berdagang ke Syria ya kalau nggak salah ya. Ke Syria. Jadi dia berdagang yang waktu itu dia diperlihatkan atau ditemukan oleh seorang rahib ya, seorang pendeta Yahudi lah yang menyebutkan bahwa dia itu adalah calon seorang nabi. Juga mereka para pengrajin orang Arab itu dan juga banyak yang bertani walaupun tidak sebanyak yang tadi berdagang dan mengembala. Nah,
Karen Armstrong dalam bukunya itu menyebutkan bahwa orang-orang Arab pra-Islam itu penduduknya sering disebut kaum nomadik. Kehidupan nomadik yang keras dan suram ini menyebabkan banyaknya orang yang berebut untuk sesuatu yang sedikit. Kaum nomadik. Ada yang paham tentang kaum nomadik? Atau barangkali nomadik ini kan berpindah ya? Atau dia disebut juga dengan nomaden, berpindah-pindah. Oh gitu. Kuma? Oke. Oke. Nah, sementara dari segi apa namanya? Dari segi kekuasaan, saat itu terdapat sebuah kekuasaan Romawi yang diantaranya ini dalam bukunya Pak Ajid Thohir itu disebutkan ada undang-undang Romawi yang mengikat atau memperlihatkan bagaimana tumpang tindih gitu ya. Timpang tindih sih. Antara timpang lah antara orang-orang Arab dengan orang-orang Romawi. Ada 4 undang-undang Romawi yang terkenal waktu itu. Yang pertama, warga negara yang bukan etnis Romawi tidak memperoleh hak-hak Romawian. Yang kedua, perempuan sepenuhnya milik laki-laki. Lalu bangsa Romawi adalah bangsa yang berkuasa dibanding bangsa yang lain. Lalu yang keempat, seorang tuan tidak dituntut apabila ketika berbuat apapun terhadap hamba sahayanya. Ini menunjukkan bagaimana ketimpangan undang-undang Romawi. Kalau nggak salah ini nanti minggu depan kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad memimpin Mekah dan Madinah waktu itu ke depannya. Nanti ada undang-undang Piagam Madinah. Nanti di pertemuan besok kita akan minggu depan kita akan bahas itu. Nah, sementara ini undang-undang Romawi yang nanti akan perbedaannya akan timpang sekali bagaimana Islam mengatur sebuah negara dan bagaimana ini Romawi menggunakan undang-undang ini untuk kepentingan bangsa mereka sendiri. Selanjutnya juga di sana terdapat jabatan-jabatan dalam kekuasaan Arab. Di antaranya ada hijabah, penjaga kunci Ka'bah, ada sikoyah, pengawas mata air Zam-Zam, dan sebagainya. Ini banyak nih. Hampir ada 10 jabatan-jabatan dalam kekuasaan Arab. Nah, nampaknya hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya, barangkali ada hal yang dipertanyakan atau teman-teman nanti mau diskusi terkait ini, teman-teman juga bisa mencari bahan-bahan lain tentang materi ini. Tentu tidak harus puas dengan apa yang saya sampaikan. Silakan teman-teman bisa baca-baca di buku-buku yang lain terkait mata kuliah ini. Barangkali silakan ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Siap, Dik. Silakan. Perkenalkan, nama saya Adi Nursari. Iya. Sebagaimana tadi yang sudah Bapak paparkan terkait sejarah peradaban Islam yang begitu luar biasa, menambah nutrisi keilmuan bagi kami. Namun di samping itu semua ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Tadi mungkin sudah disampaikan, akan tetapi belum lebih luas lagi mengenai tentang nomadik atau lain numerik ada numerik ya, nomadik ya. Karakteristik seperti apa sih yang membedakan antara kaum Arab pada waktu itu dan juga karakteristik nomaden ataupun nomadik. Oke. Siap, Nun, Adi. Jadi ini sebenarnya perbedaannya begini saja. Itu kan Arab zaman dulu. Mungkin maksud Adi bagaimana perbedaan, bisa jadi perbedaan antara Arab waktu nomadik dan Arab sekarang lah, mungkin seperti itu kan ya. Jadi nomadik itu kan dia berpindah-pindah. Ketika dia berpindah-pindah, maka dia punya karakter yang ingin memiliki segala sesuatu. Sebab gini, nomadik itu kan begini. Misalkan dia diam di kampung. Nah, sekarang teman-teman bisa buka lagi itu. Saya sudah mengirimkan kembali link untuk di kuis yang tadi. Tadi kan kamu ngisi sebelum materi ini nih disampaikan nih. Sekarang coba isi lagi itu kuis yang kedua ini. MIP, buka MIP, handphonenya MIP. Ya, saya sudah kirimkan, silakan diisi. Oke, kirimkan ke nomor saya kirimkan saja, nanti ada di sana send lalu dikirimkan saja. Nanti otomatis akan masuk ke pemberitahuannya ke saya, nanti saya akan cek untuk sejauh mana teman-teman menguasai materi ini sebelum dan sesudah materi. Oke, baiklah.
teman-teman, untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita bersama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.